Baik, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana costing method FIFO atau first in first out dan automated inventory valuation di modul inventory UDU 17. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya costing method first in first out dan juga automated inventory valuation. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan apa sih costing method di sebuah perusahaan gitu di UDU 17, utamanya di modul inventory. Jadi kalau perusahaan itu misalnya memiliki suatu barang yang diproduksi dan dijual, nah penentuan biayanya itu adalah costing method itu. Jadi kalau di UDU ini, umumnya tuh ada tiga ya. Pertama standard price, ada average costing ya, dan ketiga ada first in first out. Jadi kalau standar price itu jadi pihak perusahaan yang udah menetapkan dari awal berapa sih biaya dari barang ini, cost dari barang ini berapa sih. Sedangkan untuk average costing itu dia eh, penentuannya bukan dari penetapan kayak standar price tadi, tetapi dari barang rata-rata seluruh barang yang masuk itu berapa biayanya dirata-ratain. Misalnya kalau 5 barang itu harganya 5.000, sedangkan untuk 5 stok lainnya harganya 10.000. Kalau di rata-rata itu berarti average costingnya adalah 7.500. Sedangkan kalau first in first out itu dia uh, biaya barang itu perhitungannya mengikuti urutan barang yang pertama kali masuk. Jadi kalau misalnya ada uh, ada 3 barang yang masuk dengan harga 5.000, kemudian ada 3 barang juga yang masuk dengan harga 10.000, maka dia pasti akan ngabisin dulu biaya barang dengan biaya 5.000 ini. Kalau misalnya udah terjual 3 barang, 3 barang yang 3 barang pertama udah terjual, maka tinggal sisa yang 3 pertama 10.000 kan. Jadi itulah yang jadi ketika tinggal tersisa yang 10.000, biayanya pun berubah dari 5.000 menjadi 10.000. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, skenario-nya adalah PT Candi Panggung adalah perusahaan distributor meja. Suatu hari terjadi transaksi seperti berikut. Transaksi pertama, PT Candi Panggung membeli 1.000 meja dari produsen PT Sinar Terang dengan harga 150.000 per unit. Transaksi kedua, PT Candi Panggung menjual 1.000 lampu kantor dengan harga 250.000 per unit ke PT Asmat. PT Asmat ini adalah perusahaan retail alat perkantoran. Transaksi ketiga, PT Candi Panggung melakukan pembelian kedua, yaitu 750 meja besar dari PT Sinar Terang dengan harga 200.000 per unit. Harganya berbeda karena stoknya lebih sedikit sehingga harganya dimahalin. Nah, kemudian transaksi terakhir yang keempat, PT Candi Panggung menjual 500 meja besar dengan harga 300.000 per unit kepada PT Asmat. Nah, untuk simulasinya kita langsung coba aja ke UDU kita teman-teman. Baik teman-teman, ini PT Candi Panggung ya. Kita sudah masuk ke UDU lokal dan ini untuk perusahaannya sudah saya ganti jadi PT Candi Panggung. Kemudian kita masuk ke halaman apps. Nah, ini kalian perlu mengaktifasi modul sales, purchase, inventory, invoicing, dan accounting ya teman-teman ya. Invoicing nggak perlu sih sebenarnya. Nanti aktif sendiri juga tapi. Terus kalau udah, kita masuk ke setting user dan companies dulu. Untuk setting usernya, karena saya pada video ini cuma bakal menggunakan user admin, kita buka admin dan kita setting di sini nih. Stock accounting automatic, jadi setiap transaksi yang kita lakukan otomatis bikin journal entry dan itemnya. Nah kalau udah teman-teman save, nanti kita masuk ke companies. Nah untuk yang perusahaan default saya ganti jadi PT Candi Panggung dan saya bikin 2 perusahaan lagi, PT Asmat sama Sinar Terang. Sinar Terang itu sebagai produsen mejanya dan PT Asmat itu sebagai retail alat perkantoran tadi. Tapi pihak yang dimana kita akan menjual meja besar itu. Nah kemudian ini kita masuk ke modul purchase, configuration, produk kategoris. Nah karena ini masuk ke office furniture, kita buka dan kalian perlu setting ini costing metodenya first in first out dan inventory valuationnya automated. Nah kemudian untuk jurnalnya ini defaultnya kalian ikutin aja. Nah setelah kita setting, nah ini kalian masuk ke purchase, products. Nah ini ini large meeting table ya. Ini meja besar yang bakal kita jual nih. Ini untuk ini saya udah setting costnya seharga 150.000. Sales
sales price sebesar 250.000, customer tax-nya kosong, dan komponennya PT Candi Panggung. Nah, kalau udah kayak gini, kalian nanti save ya. Nah, jangan lupa nih can be sold sama can be purchase-nya juga dicek. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung bikin purchase order aja ya teman-teman. Aduh. Ini orders, purchase orders. Kemudian kita bikin new. Vendornya sesuai skenario adalah PT Sinar Terang, teman-teman. Kemudian currency IDR. Nah, ini kita tambahin large meeting table tadi ya. Large meeting table kuantitasnya sebanyak 1000 untuk transaksi pertama. Dan kemudian unit price-nya ini ya 150.000, teksnya kita hapus aja. Nah, kalau udah kayak gini kita confirm order aja teman-teman. Terus ini kita buka receipt ya. Receipt from PT Sinar Terang, terus kita validate. Nah, kalau misalnya udah kita terima, kita bakal cek ke modul accounting, buka configuration dan accounting dan journal entries, Nah, ini kita buka, nih ada large meeting table nih, penjualan pembelian sebesar 150 juta, teman-teman ya. Atau 150.000 kita kali 1000 tadi. Nah, ini bisa dilihat nih debit sama kreditnya di akun stock interim sama stock valuation. Ini artinya kita udah berhasil melakukan transaksi yang pertama. Selanjutnya kita mau ngejual nih ke PT Asmat. Nah, untuk ngejual kita buka modul sales, orders, terus kita klik new sales order. Customernya kita type PT Asmat. Produknya kita tambahin large meeting table ya. Terus unit price terus 50.000 ya. Nah ya, kita langsung jual 1000 aja teman-teman. Nah, kita jual 1000. Kalau udah nah ini kita langsung aja kita kirimkan ya teman-teman ya. Validate aja. Nah, ini setelah kita validate nih, ini ada penjualan nih dari PT Candi Panggung ke PT Asmat sebesar 150 juta. Kalau kita cek account-nya yang terlibat itu dia stock valuation ya sama stock interim yang delivered tapi. Kalau yang tadi itu stock interim received. Nih, nah ini artinya transaksi kedua udah berhasil. Nah, selanjutnya kita mau ngelakuin pembelian ketiga nih. Transaksi ketiga, sorry. Nah, kita klik new. Terus untuk vendornya PT Sinar Terang ya teman-teman. Nah, produknya large meeting table. Nah, untuk transaksi ketiga ini kita kuantitas sebanyak 750. Nah, tapi untuk unit price-nya awalnya 150.000, kita bakal jual sebesar 200.000 yuk. Sorry, kita bakal beli sebesar 200.000. Nah ya, kita bakal beli seharga 200.000. 250.000. Ntar dulu saya cek skenario saya dulu. Ya benar, kalau sesuai skenario itu unit price-nya 200.000. Terus kita confirm order aja. Nah, ini kita receive produk aja langsung. Nah, ini kita cek lagi journal entries. Oh sorry, belum divalidate, makanya belum ada journal entries. Terus kalau kita cek,
Nah ini ya teman-teman ya, kalau 200 ini ada lagi 150 juta nih. Nah tapi bedanya 150 juta ini teman-teman, 200.000 kalau kita kali 700 berapa? 750. Itu totalnya bakal segini. Jadi ini transaksi pembelian kita yang kedua kalinya. Nah, kemudian kita akan menjual lagi. Dan nanti setelah kita menjual, kita bakal lihat di journal entry-nya apakah cost-nya ngikutin harga 200.000 tadi apa enggak. Nah, ini kita sales. Terus masuk order, kita create new sales order. PT Asmat langsung aja. Terus kita add product, large meeting table. Unit price-nya kita jual seharga 300 kalau sesuai skenario. Dan kita jualnya cuma 500 aja. Terus kita confirm ya. Dan kita langsung validate aja kalau misalnya kita udah ngirim nih teman-teman. Nah ini udah kita validate nih teman-teman ya. Kalau kita cek lagi journal entry-nya ini udah ada 100 juta. Nah ini artinya ini karena kan kalau misalnya kita lihat lagi transaksinya, transaksi pertama tuh dia 1000 1000 meja dengan harga dengan cost 150.000 yang dimana kalau di total jadi 150 juta. Kemudian 1000 stok pertama itu dijual, yang artinya 1000 barang meja dengan cost 150.000 itu udah habis. Nah, transaksi ketiga kita beli lagi teman-teman, pembelian sebesar 750 meja, namun dengan cost atau harga belinya 200.000. Padahal kalau di produk itu settingnya kita masih 150.000, tapi karena kita pembeliannya kita tadi setting manual jadi 200.000, jadi dianggap costnya itu menjadi 200.000. Nah pas kita jual tadi sebanyak 500 ya teman-teman, 500 meja. Nah ini bisa dilihat totalnya adalah 100 juta, atau kalau kita buka ya. Nah ini debit kreditnya. Nah 100 juta ini adalah hasil dari 500 meja tadi dengan harga cost yang baru yaitu 200.000. Jadi 200.000 kalau kalian coba kalikan 500 itu pasti harganya sebesar 100 juta teman-teman. Jadi di sini konsep first in first out-nya udah berhasil berjalan. Jadi gitu teman-teman ya, semoga dari simulasi ini udah cukup menggambarkan gimana transaksi menggunakan UDU17 untuk costing dan costing method first in first out dan inventory valuation yang automated. Nah kalau udah kayak gini, sekian teman-teman dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.